Ya aku nggak diteruskan aja sih Hmm, gitu. Lebih tepatnya tidak aku terusin gitu. asik. Mm-mm. Orang Ciwidey ngomong aku asa kakarakeun. Iya, biasa. Bagus ya tuh Iya, dadar. ya, biasanya abdi gitu kan. Biasanya abdi aing gitu kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di sekolah aksi, dan juga pada kegiatan hari ini saya akan menjadi host pada acara podcast aksi menginspirasi. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang nanti akan memberikan cerita pengalaman baik itu di dunia pendidikannya maupun di dunia pekerjaannya. Bagaimana sih narasumber ini murcikari gitu pada kegiatan-kegiatan yang pernah dia alami gitu. Baik, kita langsung sapa saja narasumber yang sangat luar biasa yang sudah bisa bersedia hadir di podcast aksi menginspirasi ini. Ada Kang Yayan. Oke, gimana Kang Yayan kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Iya, gimana Kang Ival? Alhamdulillah baik Iya, juga meskipun Kang. apa namanya hujan gitu ya. Mm-mm. Iya, ada hujan ya. Iya, ini puasa kedua ya, Puasa kedua. diberikan keberkahan turun hujan. Amin. Gimana puasanya, lancar juga Kang? Lancar alhamdulillah sih gitu. Diberikan apa kekuatan ya, gitu. Tadi tidak ngegibeg gitu di jalan? Agak sih. Agak, tapi hari-hari pertamamu masih pada tutup ya? Masih pada tutup gitu kan. Biasanya suka ada yang menggoda gitu Kang, stang itu ngadak-ngadak ketika ada warteg tuh, homestirnya ngadak-ngadak Mengkol gitu rusak. ya. Agak mengkolnya. Tapi enggak ya tadi? Enggak, Alhamdulillah. enggak lurus-lurus aja gitu ya. Oke, ngomong-ngomong saya juga terima kasih ya Kang Yayan udah bisa hadir di meja podcast ini yang nanti akan menceritakan tentang kisah pengalaman Kang Yayan. Mungkin ini sangat menarik sekali ya teman-teman sahabat aksi semuanya. Dan kita awali dulu, mungkin teman-teman sahabat aksi juga pengen tahu nih riwayat pendidikan Kang Yayan ini. Awalnya Kang Yayan bersekolah di mana Kang? Dulu sempat bersekolah di SMP gitu, SMP Perkapen, tepatnya di daerah Ciwidey ya. Daerah gitu. Ciwidey. Berarti Kang Yayan ini kelahiran asli sana? Asli sana ya, orang Cina ya. Apa tuh? Ciwidey Pangsisina. Ciwidey Pangkrisina. Iya. Oke, bagus. Turki ya. Turunan kidul enggak. Oh, Karena enggak. enggak di kidul. Oh, enggak, Ciwidey Enggak, itu di enggak selatan. Oh, selatan. Heeh. Turse berarti. Turse. Turunan selatan. Oke, baik Kang Yayan. Berarti riwayat pendidikan pertama SMP-nya itu di 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 SMP Perkapen ya. Perkapen. Di Sinumbra gitu. Lebih tepatnya di Sinumbra. Tamat di situ Kang Yayan. Alhamdulillah tamat sih gitu. Dan mungkin karena ya aku nggak diteruskan aja sih gitu. Lebih tepatnya tidak aku terusin gitu. Asik. Mm-mm. Orang Ciwidey ngomong aku asa kakarakeun. Iya. Bagus ya tuh Iya, dadar. ya, biasanya abdi gitu kan. Biasanya abdi aing gitu kan. Iya, pribados gitu ya. Priwados. Uh-uh. Jadi alhamdulillah mungkin karena aku sendiri itu gak ada bakat ya di sekolah formal, mungkin dulu sempat nggak mau aja gitu, nggak mau dilanjutin sekolah ke SMA ya udah. Jadi maksudnya setelah selesai nih di pendidikan SMP yang di daerah sana, daerah Soreang ya, itu Kang Yayan tidak ada niatan, yaitu terbesit dalam pikiran untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMA. Iya, Itu karena tidak punya bakat. tidak punya bakat untuk di sekolah formal. Kok tidak punya bakat ya, sekolah tidak punya bakat gitu kan. Jadi ya lebih ke malas aja sih kalau bukan kita tidak punya bakat gitu. Tapi apakah mungkin sudah ada istilahnya kegiatan gitu sehingga yang membuat Kang Yayan sendiri pareham sekolah mah gitu? Apa ya, paling lebih ke ini aja sih, kalau daerah di Perkampung. Ciwidey sendiri itu paling bertani ya. Oh iya. Bertani stroberi gitu. Ya terkadang gini Kang, dia memang sudah punya kegiatan gitu ya, sudah kegiatannya itu efektif lah, konsisten gitu, berjalan gitu. Misalkan
udah dagang dan sebagainya, dagang sambil sekolah gitu. Tapi ternyata lebih nyaman di dunia dagang. Akhirnya tidak melanjutkan lah ke jenjang pendidikan. Mungkin Kang Yayan juga termasuk lah seperti itu. Iya, ada sih seperti itu. Jadi resep di kebon ya gitu kan. Jadi bukan karena bakat-bakat teuing gitu. Jadi maksud bakatnya bakat kumbung. Iya, nah itu dia, bakat kumbung ya, bener. Bakat kumbung ya. Oke, nah jadi selama putus sekolah itu tahun berapa SMP Kang? Masih ingat? Di SMP sekitar tahun 2007 ya baru 2007 lulus. baru lulus. Di 2007 mungkin 2014 sampai 2007 lah. Oke. Gitu SMP-nya. Nah, setelah itu mungkin aku banyak kekebonan gitu kan, ngebon menanam gitu apa Kang? Strawberry gitu. Strawberry. Kadang juga di satu perusahaan perusahaan PT Perseroan Nusantara 8 gitu kan. Kadang aku ikut jadi di perkebunannya. Oh iya. Gitu. Ada saya juga dulu karena jalur Ciwidey itu kan jalur pariwisata ya Kang ya. Betul. Kalau ke sana ke Cidaun gitu ke Jayanti itu lewatnya situ. Ada di situ ada rumah bedeng kan di perkebunan teh itu. Itu milik siapa statusnya tuh? Yang itu milik negara ya kalau dari PT PN Nusantara 8 sendiri gitu. Ada juga yang daerah-daerah mungkin di Cibuni ya. Oh iya. Perusahaan swasta gitu. Cuman aku nggak tahu sih kalau punya siapanya gitu ya. Lebih ininya sih kalau aku domisilinya di daerah-daerah perkebunan punya negara. Oh gitu. iya, oke. Nah, kembali lagi tadi ke topik pembicaraan awal ya Kang Yayan ya. Nah, jadi putuslah sekolah SMP, berarti itu Kang Yayan juga mungkin nanti kita bisa diceritakan ya di menit berapanya bahwa Kang Yayan juga salah satu alumni dari siswa aksi ya gitu. Tahun berapa? 2018. Tahun 2018 tuh. Ini kan menjadi pertanyaan. Lulus SMP tahun 2007, mengambil paket C di tahun 2018. Berarti itu ada jenjang berapa tahun tuh tidak mengenyam pendidikan kembali. Nanti saya juga akan tanyakan, nah apa sih yang terbesit Kang Deden sehingga inginlah melanjutkan pendidikan atau memiliki ijazah formal gitu. Tapi sebelum ke situ saya ingin bertanya dulu nih. Nah selama perjalanan itu Kang Deden kemana aja? Perjalanan pas lulus SMP gitu. Lulus SMP mungkin aku tuh lebih ke ya itu bertani itu bertani ke kebonan gitu kan, melak bawang, melak naon yang bisa dipelak ya, aku pelak gitu. Melak kebaikan gitu kan. Melak omongan tuh? Enggak, kebaikan. Kebaikan ya? Enggak. Apalagi yang bisa capekin gitu. Enggak boleh itu kan. Iya bener. Oke. Iya. Itu selama berapa tahun tuh? Mungkin dari setelah lulus SMP ya. Lulus SMP 2007 sampai 2018 itu kan. Setelah aku lulus dari sekolah aksi itu kan ada punya ijazah tuh, jadi ada akses buat melamar gitu di satu platform jasa penyedia kesehatan lebih tepatnya di Jakarta sih. Oke. Berarti selama Akang memiliki ijazah SMP itu tidak terpikirlah pengen kerja ke perusahaan swasta dan sebagainya gitu? Nggak ada sih. Nggak gitu. ada ya. Cuman lebih ke semangat aja gitu, semangat buat untuk sekolah lagi, pengen sekolah lagi, kalau bisa ya kuliah lah gitu kan. Betul. Yang akhirnya ya alhamdulillah gitu kan, puji Tuhan gitu ya gitu. Masih bisa diberikan ada akses ya ke pendidikan, sedangkan di daerah aku sendiri kan susah sinyal ya gitu. Jadi susah sinyal, mau nyari akses pendidikan juga susah. Betul. Gitu, can aya tower gitu kan. Iya, karena itu tahun dulu ya, tahun belasan, tidak seperti tahun sekarang. Kalau sekarang ya mungkin akses internet itu merata ya ke ke daerah-daerah pelosok gitu, kayak di
tempat aku mungkin sekarang mah udah sama-sama gitu, udah merata gitu kan. Betul betul ya, tidak ada antena yang pakai gombong seberapa meter kalau atas ya. Tapi kealaman eta Kang. Saha Abdi? Iya. Kayaknya enggak sih, tapi pernah saya kan dulu saya pesantren juga Kang ya. Nah jadi suka diajak sama guru itu ketika berdakwah itu ya ke pelosok-pelosok itu. Saya lihat antena berapa puluh meter. Iya benar. Tuh ke atas pakai gombong itu karena susahnya sinyal mungkin itu. Iya. Jadi kesannya estetik gitu kan. Contoh ya. Kelihatannya estetik banget gitu, pakai bambu gitu kan. Iya. Betul sekali. Jadi karena gunung kan di atas ya, di gunung di atas mungkin, tapi kenapa bisa ada apa namanya si bambu itu yang ke atas gitu, biar diatasin karena si sinyalnya di bawah gitu, pantulan ke atas gitu. Betul. Oke, nah berarti yang menyebabkan perubahan lah Kang pada dunia pendidikan itu setelah masuknya ke aksi memiliki ijazah. Ya itu sih ada jadi spirit gitu. Spiritnya itu buat ngelanjutin, buat apa namanya, untuk menyodorkan lamaran gitu kan ke salah suatu platform perusahaan gitu. Dan kebetulan aku lebih condong ke jasa penyedia kesehatan gitu. Jadi pengennya targetnya ya kan gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu kan. Meskipun mereka memberikan standar untuk yang masuk ke situ tuh minimal SMK keperawatan ya kan. Tapi alhamdulillah puji Tuhan aku bisa masuk ke situ gitu. Oke. Berarti dengan membawa ijazah aksi ya, paket C kalau dulu kan itu. Betul. Paket C itu berapa tahun berarti kerja di perusahaan itu? Kalau untuk kerja sendiri kan aku memang home care ya. Jadi disalurkan tuh dari misalkan satu platform penyedia jasa layanan itu ada yang membutuhkan nih di satu rumah gitu misalkan. Nah, aku ke sana gitu. Dan itu pun tidak hanya satu platform. Jadi ada banyak platform yang aku masukin si lamarannya gitu. Jadi dalam artian nggak ada job di sini ke sini, nggak ada job di sini ke sini. Jadi sistem freelance lagi? Kayak freelance. Jadi experience aku tuh di sana keasahnya gitu. Betul. Ya, jadi keasahnya di sana. Ini sistemnya seperti ini nih, si satu platform jasa penyedia layanan kesehatan tuh. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Iya. Jadi banyak cabangnya lah gitu. Banyak cabangnya. Jadi semua kompetitor aku sekarang mungkin ya, karena mantan perusahaan aku dulu gitu kan. Jadi kebaca nih gimana manajerialnya, segala sesuatunya aku pelajarin di salah satunya gitu. Itu ilmu yang gratis ya, menyerap ilmu gratisan. Karena kalau ke universitas itu harus menyelesaikan berapa tahun untuk studi ilmu seperti itu kan. Iya, makanya kan ilmu itu tidak cukup dengan sebatas teori, pengalaman juga itu yang paling inti, pengalaman gitu. Karena kan dengan pengalaman, walaupun kita akang gitu kan, Kati tidak melanjutkan ke dunia universitas, tidak mendalami bidang itu, tapi dengan masuklah pengalaman dunia tersebut, diambil ilmu ini. Bahkan perlu diketahui teman-teman sahabat aksi semuanya, Akang Yayan ini adalah seorang owner, ya, seorang CEO-nya perusahaan apa Kang? PT sih, lebih ya, ke PT. Udah di atas PT itu? Iya, di atas yang memang kalau bikin brand itu minimalnya kita harus ada PT lah. Meskipun itu PT perseorangan ya, di perseroan gitu. Aku sendiri mungkin bikin PT perseroan gitu, UMKM lah. Iya. Nah, terus bikin satu brand, aku dalam artian kalau dipatenkan gitu lah ya, dipatenkan di HAKI gitu. Sudah didaftarkan sih, yang kebetulan memang udah sah juga gitu. Jadi nama aku gitu. Iya. Nama brand aku. Jadi sudah ada SK-nya lah, surat keterangan kepemilikan gitu ya. Iya. Oke, baik. Pemilikan nama sih. Nah, ngomong-ngomong kan
sebelum Akang sekarang nih menjadi owner, apakah ada pengalaman gitu waktu Akang sedang menerjuni waktu menjadi status masih karyawan nih di Jadi PT Kesehatan itu? jadi caregiver Iya, ya. caregiver. Jadi pas Jadi caregiver itu bergerak di kayak gimana, Kang? jadi caregiver itu dalam artian jadi melayani daripada perawatan ya. Perawatan. Perawatan misal tidak hanya lansia. Kan Oh. identiknya dengan merawat lansia tuh caregiver, padahal Oh. enggak sebetulnya. Hmm. Untuk si caregiver sendiri kadang ada yang menangani daripada anak yang PAK Oh, gitu, berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus, dan juga mungkin ada beberapa yang misalkan yang muda-muda nih gitu, kecelakaan atau seperti Oh, apa. lumpuh kayak gitu ya. Iya, jadi tidak Hmm. melulu kepada kepada lansia sih sebagai caregiver, tapi lebih memberikan servis atau pelayanan gitu, pelayanan keperawatan yang memang untuk yang yang memang dibutuhkan banget gitu Oh lah iya. ya. Itu berarti sistemnya caregiver itu ke rumah orang tersebut atau gimana? Jadi sistem home care sendiri ya, si caregivernya itu datang langsung ke rumah Oh, gitu. rumah. Sistemnya kontrak itu berarti. Ada kadang kalau di suatu platform itu beda-beda ya, Oh, iya. gitu. Ada yang kontrak, ada yang enggak gitu. Kalau di Epicare sendiri mungkin nggak ada kontrak ya gitu. Jadi secara mungkin sistemnya secara kekeluargaan aja gitu. Ada nggak pengalaman yang menegangkan gitu yang membuat Akang itu shock ketika menjadi karyawan caregiver ya, belum menjadi owner ini, Iya, belum menjadi iya. owner. Ada yang kok gini banget sih gitu. Iya, jadi paling ya ada ketika menghadapi pasien daripada demensia ya. Oh, demensia tuh Demensia jadi memang udah agak ini pikun. sih. Oh, Terus Alzheimer juga gitu. Memang agak lumayan lah Iya. gitu. Cukup memberatkan gitu kan. Ya meskipun cukup berat gitu, tapi ya kita jalani dengan keikhlasan gitu, dengan hati yang tulus gitu. Kita memberikan pelayanan perawatannya gitu. Insya Allah dimudahkan gitu. Oh itu jadi yang membuat Akang sedikit kesulitan gitu pada saat menjadi karyawan gitu di caregiver itu ya, karena kita itu mengurus orang yang sebelumnya tidak kenal kan gitu. Nah untuk proses adaptasi kenalnya itu kepada orang itu gimana, Kang? Nah itu dia, jadi ada satu proses adaptasi juga sih sama pasien yang kita rawat gitu. Iya. Kan. Jadi memang harus benar-benar kita dalam waktu cepat harus mendalami karakter juga. Betul. Gitu. Terus jadi harus tahu dulu nih, misal ditanyain dulu nih kalau aku sama si pengguna jasa atau misalkan anaknya gitu, anak-anak pasiennya backgroundnya apa gitu. Misalkan entah kalau dari backgroundnya itu militer, pasti ya dari pola pola keseharian juga pasti akan disiplin. Gitu. Insya Allah tidak akan jauh-jauh daripada pola kehidupan yang memang sebelumnya dulu gitu. Betul. Seperti itu gitu. Nah itu hal yang menyulitkan ya, itu mah hal yang menyulitkan. Kalau ini hal yang membuat hati Akang itu terkaget-kaget gitu, ruas gitu ya. Ruas. Kok ada ya yang seperti ini gitu? Nah ya. Jadi cerita sedikit sih. Dulu sih sempat ada memang ketika aku menjadi caregiver gitu kan. Ketika aku menjadi caregiver, si anak pasiennya ini emang backgroundnya psikolog ya, psikolog. Jadi kalau aku lihat di kanal YouTube-nya dia tuh jadi mental health gitu. Oh, si paling motivator lah. Motivator banget gitu lah, si paling mental health banget gitu kan. Jadi aku lihat-lihat dari ininya kan kesehatan mental tuh. Iya. Aku merawat bapaknya gitu. Jadi merawat bapaknya ya mungkin agak repot juga sih, udah repot gitu daripada kondisinya sendiri gitu. Setelah itu mungkin si bapaknya itu sendiri mungkin udah agak repot dan
dianya pun agak stres gitu kan, dari Segi pembiayaan. pembiayaan finansial, dan memang untuk ininya pun apa namanya, untuk segi daripada menghadapi bapaknya sendiri dengan karakter yang Temperamen mungkin. demensia, ya Oh. mungkin agak lumayan kesusahan juga gitu kan. Dan aku diajak meeting tuh sama bertiga tuh sama anak-anak pasiennya itu dengan perawat home care gitu, Iya. ya kan. Aku sebagai caregivernya, dan mungkin menanyakan tuh ke aku, Mas gimana sih kalau prosedural apa suntik mati gitu kan. Wow. Iya. Proses suntik mati. Proses suntik mati. Anaknya itu. Iya, mungkin karena entah itu walau alam bisawab kan, Iya, entah iya, itu betul. kasih ya, Iya. karena memang dengan Melihat kondisi fisiknya seperti ini. daripada terus-terusan diganggayong ya gitu. Ya udah biarin saya yang jadi Israel aja. Nah itu dia. Tapi yang aku ini kan memang psikolog ya, gitu, backgroundnya psikolog, dan memang yang diobrolin itu mental health, tapi masih punya pemikiran ke sana gitu kan. Memang dalam syariat Ya boleh. nggak boleh ya gitu. Tidak boleh. Dalam syariat memang yang aku tahu nggak boleh gitu. Terus kalau di Indonesia emang masih ilegal ya. Iya, memang ilegal itu tidak boleh. Ya kecuali ada teroris. Nah, itu baru diperuntukkan. Diperuntukkan. Terus untuk yang kasus nah itu yang itu kan viral waktu itu, ada seorang tokoh, bukan tokoh ulama tuh dia mah ya orang cabul lah gitu, sampai itu siswanya kan berapa belas itu, dan konon katanya disuntik mati. Itu gitu, ya kalau peruntukan untuk seperti itu tidak apa-apa kan. Tidak apa-apa sih ya. Oh itu ya, satu hal yang membuat Akang shock, sangat shock juga ya. Agak lumayan sih gitu. Jadi ruas lah gitu ya. Tapi di balik itu kan dia juga orang yang berkecukupan mungkin kan? Ya mungkin gitu. Mungkin. Ya kurang tahu juga kurang sih. paham. Tapi memang dia masih punya pemikiran ke sana tuh, entah apa motifnya gitu kan. Nggak ini apakah memang kasihan gitu sama orang tuanya gitu. Ya nggak tahu juga gitu. Tadi pengalaman paling menyulitkan, pengalaman paling menegangkan yang membuat Akang shock. Nah sekarang hal yang paling melucu, hal momentum yang paling lucu gitu, istilahnya kocak membuat Akang itu, wah ini yang lucu sekali gitu. Lucu sekali apa sih paling yang lucu sekali? Nggak ada lucu-lucu. Kerja ya. Iya, kerja ya. Enggak, maksudnya dalam artian kalau yang lucu-lucu sih nggak ada sih. Cuman ya untuk customer aku sendiri mungkin lebih ke kalangan upper class ya. Upper classnya seperti upper class tuh kalangan agak ya atas lah. Kan ada artis juga yang sempat orang tuanya aku rawat juga sih. Jadi Kang itu lebih banyak lah merawat lansia gitu. Walaupun peruntukannya memang Apricare ini tidak hanya untuk lansia, tapi pengalaman Akang lebih banyaknya ke lansia. Makanya sedikit sekali ya di mendapatkan momen lucu gitu. Karena lansia. Pastinya karena lansia sih gitu. Jadi lebih banyaknya ya menyulitkan. Menyulitkan ya. Tapi itu pekerjaan ya Kang. Nah, tapi di balik itu kan ada hikmahnya. Sekarang Kang Yayan menjadi owner ya, memiliki perusahaan yang tadi PT Evercare yang sama bergeraknya di bidang hal seperti itu. Itu bos pertama tidak bertanya-tanya ke Akang? Yang pertama yang mana sih? Yang Akang jadi asalkan jadi karyawan. Itu otomatis kan ada bos. Nah, sekarang Akang jadi bosnya. Kalau ini sendiri sih owner sendiri yang memang owner satu platform di Jakarta, emang nggak tahu juga sih kalau ini. Jadi si ownernya ini nggak mau turun keluar ke bawah gitu kan. Kalau aku pribadi sih, kalau ketika ada permintaan layanan biasanya aku langsung pas mempersiapkan tenaga pekerja si caregiver, entah itu perawat home care gitu. Tapi aku
pasti dampingin gitu, Oke. dampingin ke rumah seperti apa, lihat kondisinya dulu gitu. Dan memang untuk rekrutan pun aku sangat ketat banget ya, gitu, sangat ketat dalam artian sangat ketat untuk dia masuk ke PT Akang. nah ya nggak main-main ya, gitu, memasukkan orang yang memang apa namanya orang asing ya harus mumpuni 100% gitu kan. harus mumpuni gitu. Dan memang kalau di aku sendiri tidak menerima yang memang belum berpengalaman sih Kang ya. Jadi dengan sudah tersertifikasi, dia memperlihatkan sertifikat pelatihan pelatihan caregiver gitu. Kalau perawat ya jelas ada ijazah dong gitu dari akademi dianya gitu, misal D3 atau S1-nya gitu, S1-nya. Dan mungkin kalau di perawat home care itu disertai dengan STR ya, surat tanda registrasinya gitu. Sekarang sudah berapa jumlahnya karyawan? Kalau untuk karyawan sendiri sih gimana permintaan sih Kang gitu. Jadi ketika ada konsumen lah gitu yang ingin membutuhkan jasa layanan Epicare itu baru Akang carilah gitu. Dan mencarinya pun untuk perekrutan sendiri sih nggak terlalu ini gitu. Jadi analoginya kalau yang penjual mah banyak gitu ya, penjual untuk barang mah banyak, tapi yang pembelinya nih si customernya yang memang lumayan gitu. Jadi kita untuk customer sendiri, untuk customer Epicare sendiri, jadi aku sangat memberikan pelayanan terbaik banget gitu. Jadi dicek ke lokasi-lokasinya, gitu, nggak main-main gitu. Oke. Nah, mungkin ada hal yang pengen disampaikan di podcast ini Kang, mungkin objeknya untuk alumni aksi, untuk teman-teman Akang yang seangkatan di sini pasti kan menyimak juga ya, atau untuk adik-adik Akang nih yang sekarang sedang yang sedang mengejar paket A, B, C gitu, ada yang ingin disampaikan? Gak ada sih. Karena aku juga masih berproses sih Kang ya, masih jauh juga gitu, jadi nggak ada lah. Ya kata-kata mutiara atau apa, wah udah terlalu jauh lah, belum lah kayaknya, belum pantas lah gitu ya. Maaf. Oke. Jadi tetap semangat aja. Tetap semangat. Iya. Good luck pokoknya, selamat mengerjakan kehidupan. Nah itu dia. Iya udah. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Yayan ya Kang Yayan. Jadi Kang Yayan ini dia salah satu alumni paket C pada tahun 2018 ya, dan kebetulan sekarang ini sekalian silaturahmi gitu ya. Betul, sekalian silaturahmi. Sudah lama tidak ke kelas dan ingin juga menceritakan ya tadi pengalaman riwayat pendidikan dan juga pekerjaannya ya, mungkin nanti bisa memotivasi teman-teman ya, dari seorang tadi karyawan dan sekarang ya kekecilan gitulah memiliki PT sendiri gitu. Ini hal yang memotivasi Kang tentunya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan pesimis ya, harus terus optimis bahwa pendidikan paket juga bisa gitu. Bisa ya. Seperti yang lain ya, bisa masuk kuliah, bisa bekerja dimanapun, bahkan bisa memiliki PT sendiri yang membuka lapangan pekerjaan. Sedikit nih Kang gitu kan. Aku punya pride banget nih dengan paket C dari aksi gitu. Aku ketika aku selain owner tapi langsung gitu terjun jadi rekrutmen juga gitu. Jadi rekrutmen, pas aku lihat di CV dia gitu, experience-nya dari dari background pendidikannya, ternyata ada yang memang dulu sempat mengirimkan CV itu dari suatu universitas yang bisa terbilang 5 besar loh gitu. Di mana di Indonesia? Berkedudukan di Bandung. Di Bandung. Nah itu nggak usah di spill ya. Oke. Nah, aku yang memang alumni aksi nih menginterview untuk si orang alumni, tersebut orang tersebut yang memang alumni dari Universitas nomor 5 di Bandung. Bukan nomor 5. Jadi terbaik 5 besar lah, bukan 5 di besar. Bandung, di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Iya, berkedudukan di Bandung gitulah gitu.
ya jangan dibilangin ya. Oke, gak Jadi apa-apa. tapi di keperawatan pastinya di keperawatan itu seperti itu. Jadi sempet sih gitu nerima beberapa ya, untuk kesininya paling yang dia dari Stikes, dari Institut Kesehatan gitu. Jadi Akang sebagai HRD-nya lah istilahnya gitu. Yang menginterview kan? Iya, iya. Jadi aku owner tapi kadang kalau ini gak ngandelin teman aku juga sih untuk perekrutan ya aku terjun sendiri gitu via Zoom, via Google Meet gitu. Jadi seperti itu. Iya, dan ada yang direkrutnya itu ya dari universitas ini sangat lelucon sekali ya. Akang ijazah paket C itu yang diajak wawancara sama Akang yang perekrutan untuk ke PT Akang. Jadi ya seperti itu sih. Iya, gitu. jadi ijazah tidak menjamin kalau begini ya Kang ya. Menjamin aja sih kalau Iya. kalau menurut aku ya Betul, maksudnya tidak menjamin kesuksesan seseorang itu. iya. Betul, itu mah cuman memberikan satu lebih peluang lebih Iya. aja gitu kan. Peluang Jadi lebih, memudahkan kesempatan dan sebagainya. kesempatannya agak lebih luas daripada yang memang Tidak punya. tidak punya. Oke, gitu. oke. Baik Kang Yayan, terima kasih ya sudah Iya, bincang-bincang. Kurang lebih ini udah ada 40 menit ya. 40 menit. Dan sekarang juga mau mendekati adzan maghrib. Apakah ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Takutnya nanti belum ada yang tersampaikan nih. Nggak Kang ada, Yayan. nggak Nggak ada ada. sih. Oke, Iya. cukupkan sekian saja. Cukup sekian aja. Oke, baik. Terima kasih Kang Yayan. Kata-kata motivasi juga mau memberikan. Tadi tetap semangat. Tambahannya apa lagi? Semangat nggak ada sih. Udah, tetap semangat saja. Oke ya, kepada teman-teman sahabat aksi semuanya. Dan untuk seperti biasa, ketika di podcast ini semua narasumber di akhir time ya, di akhir waktu ini memberikan slogan sekolah aksi Kang. Ya. Masih ingat nggak nih alumni tahun 2018 sekolah aksi? Menginspirasi. Menginspirasi. Ini mah nama podcastnya. Tapi ada slogan sekolah aksi, slogannya apa? memberi ilmu menggali potensi. Iya, benar. Oke. Jadi ketika saya katakan sekolah aksi, maka kita jawab memberi ilmu menggali potensi. Iya. Oke. Setelah saya closingnya, oke baik teman-teman sahabat aksi semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video podcast aksi menginspirasi ini dengan narasumber Kang Yayan yang tadi menceritakan perjalanan pendidikan dan juga perjalanan mucikari di dunia pekerjaannya, dan sekarang yang memotivasi Kang Yayan ini memiliki PT sendiri atau owner dari sebuah perusahaan yang Kang Yayan geluti gitu ya. Nah, untuk closing statementnya, mungkin teman-teman sahabat aksi semuanya tetap semangat dan jangan lupa untuk dukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang, dan juga nantikan video-video berikutnya bersama narasumber-narasumber yang hebat yang menginspirasi. Oke Kang Ian, ketika saya katakan Sekolah Aksi maka jawabnya memberi ilmu menggali potensi. Sambil berhadap ke layar, Sekolah Aksi memberi ilmu menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Yayan Mulyana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat aksi.